Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan pesan singkat sebuah ilmu mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimat. Teman-teman sekalian, manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti para nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi teman-teman sekalian, manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pandangan dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Teman-teman sekalian, Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah, yaitu surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, haji, akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alimi 'alal kabid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama'a warasatul anbiya, innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzi wafir. Yang artinya, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Dawud At-Tirmidzi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga
ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan, meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah dalam firman-Nya, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria tapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu, seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Jadi menuntut ilmu adalah fardhu ain. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan syariat. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, seperti ilmu sihir, ilmu santet dan ilmu kebal. Ilmu membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tentunya itu harus dihindari, teman-teman sekalian. Kemudian keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Jadi saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam. Sedang diamnya Nabi adalah tanda setuju. Dengan kata lain, diamnya Nabi kala itu memberikan pembenaran atas perkataan Ali. Orang yang berilmu akan lebih sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Yaitu hadis dari Tirmizi yang artinya seseorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Begitu teman-teman dengan tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan ketika kita menjalankan perintah dari Allah SWT, yaitu menjalankan menuntut ilmu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.